Malam ini kita berbincang, diskusi, musyawarah, tukar pikiran, sharing informasi. Betul-betul senang kita bicara soal keagamaan, soal dakwah, soal kebangsaan, dan lain sebagainya. Hasil diskusi kami pada malam hari ini sangat-sangat begitu bagus. Kami saling memberi nasihat, kami saling memberi peringatan, kami juga saling yaitu memberi usul saran di kami. Dan yang sangat membahagiakan, saya perlu sampaikan kepada segenap para habaib, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, dan seluruh umat Islam dalam rangka untuk mengkanter segala bentuk fitnah yang selama ini di dunia medsos luar biasa. Pertama, yaitu fitnah terhadap DPD FPI DKI Jakarta. Yang dalam keputusannya di Jakarta sudah mengambil keputusan untuk mendukung calon nomor 1 ya di dalam pilkada DKI Jakarta. Kemudian muncullah fitnah-fitnah. Bahkan saya pun tidak luput juga dengan fitnah. Katanya Habib Rizik dengan FPI sudah gabung ke Jokowi, sudah sepanggung dengan Jokowi, sudah menjadi pengikut Jokowi. Saya nyatakan sekali lagi itu semua fitnah. Sekali lagi bahwa saya dan kawan-kawan di FPI akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan, dan kami akan tuntut Jokowi beserta semua kroni-kroninya yang terlibat aneka ragam kejahatan pada zamannya akan kami proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Para buzzer jangan menyebar fitnah. Ya, DPD FPI mendukung Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono. Tidak berarti kalau DPD FPI itu masuk dalam lingkaran Jokowi atau mendukung Jokowi. Tolong stop fitnah tersebut. DPD FPI sudah punya hasil musyawarahnya, sudah punya hasil ijtihad politiknya bersama para habaib kiai yang ada di dalam kepengurusannya, dan saya mendukung penuh. Saya akan mendukung penuh tanpa ragu. Sebagian dari Anda mungkin masih ingat salah satu paslon yang pernah menyarankan guyon janda kaya untuk menikahi pemuda pengangguran. Kali ini ada lagi cagup yang berkomentar seksis atas nama bercanda. Celutukan ini pun menjadi viral dan menuai tanggapan berbagai pihak. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Ini potongan video Cagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, yang lagi ramai jadi perbincangan. RK belum komentar soal videonya yang dianggap memberikan kesan negatif. Menyampaikan kepada para habaib, para kiai untuk tidak lagi bertanya-tanya tentang taubatnya Pak Suswono dari fitnah yang terjadi berkaitan dengan penistaan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini saya hanya menyampaikan, ini kami semua ini di sini, ini semua di sini ada tokoh-tokoh, ada habaib, ada kiai menjadi saksi tadi. Bagaimana beliau menyampaikan dua kalimat syahadat, beliau menyebutkan daripada istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengakui kekhilafan yang terjadi, dan tadi juga beliau sudah sampaikan bahwasanya beliau mencintai Rasulullah, dan Rasulullah bukan pengangguran, bahkan Rasulullah adalah manusia yang punya akhlak yang begitu agung. Dan tadi juga beliau sudah sampaikan kepada kita semua, di hadapan kita semua, beliau menyatakan tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Jadi sekali lagi ini juga kabar. Jadi jangan lagi ada yang bertanya-tanya ini tobatnya sah atau tidak sah, ini kemudian dipolitisasi, didramatisir untuk menyerang daripada calon yang saat ini didukung oleh DPD FPI DKI Jakarta. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya. Nabi yang mengatakan, anak abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, munyil. Begitu katanya Muka Habib, dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli. Nanti ada kesimpulan. Tesis yang dilempar ke masyarakat
itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak? Mau ngapain sih teriak-teriak, bilang ini difitnah atau apalah? Kalau memang bener lo yakin siapa diri lo yang sebenarnya, ya udah tinggal lo buktiin ya, supaya gue juga yakin. Kalau gue sih sorry aja, dari dulu sampai sekarang gue nggak percaya, gue nggak mudah terdoktrin. Kata orang lo tuh si ini, kata orang lo tuh si ini, lo tuh si ini. Oh enggak, karena kenapa? Emang gue kagak tahu siapa lo gitu loh. Tanpa ada bukti, ya gimana gue mau percaya? Kan sesimpel itu sebenarnya gitu ya. Ya udah sekarang tinggal dibuktikan saja. Oke? Selesai kan? Bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Apa? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Teh Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Pernyataan saya bahwa ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kriteria akademik itu terbukti karena diakui sendiri oleh mereka. Mereka mengakui bahwa kita tidak mensyaratkan kok adanya naskah sezaman. Dalam konteks itu seharusnya sudah selesai bahwa ilmu nasab, karena saya mengatakan itu dan dikonfirmasi oleh lawan bicara saya pada waktu itu, ya sebenarnya sudah selesai bahwa ilmu nasab yang digunakan Rabithah Alawiyah dalam hal ini bukan berarti salah, tapi tidak memenuhi syarat akademik. Nah, terkait dengan syarat akademik, ilmiah, apakah tauhid bisa diilmiahkan dan sebagainya, ayo kita diskusikan ulang. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada kalter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihad. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung secara ilmiah. Nah, faktor apa saja sebab saya membahas nasab Ba'alawi ini adalah ya dari Ba'alawi sendiri. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu. Itu sudah sangat saling menguatkan dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Lah, husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. Karena di dalam kaidah ilmu nasab dikatakan an-nasabu al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal daripada nasab itu adalah sahih sampai datangnya dalil yang membatalkan. Nah, kalau Ba'alawi ini sudah banyak dalil yang membatalkan, maka dia sudah tidak sahih lagi. Tidak boleh lagi kita mengakui Ba'alawi ini sebagai turun Nabi. Kemudian, adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi.
Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Wali gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Mengaku-ngaku keluarga Nabi Muhammad, padahal ini bukan keluarga Nabi. Satu, pukul ini dengan pukulan yang menyakitkan. Dipukul dengan pukulan menyakitkan. Jadi ulun kada nyuruh ngeroyok, bukan. Maksudnya ini kira imam, ada hakim yang menangkap. Tangkap, dipukul, dicambuk kata saraya. Pokoknya dipukul dengan pukulan yang menyakiti, yang menjarai. Satu. Yang kedua, yushharu. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Itu dipukul dengan pukulan yang keras, yang membuatnya jerah. Yang kedua, yushharu, umumkan lawan orang lain, tunjukkan nih orang yang mengaku Habib. Ini orang yang mengaku keluarga Nabi padahal bukan. Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, jangan coba-coba mengaku-ngaku keluarga Nabi kalau bukan keluarga Nabi Muhammad. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Dan yang ketiga, wa yuhbasu tawilan, dan penjara ini dalam waktu yang lama. Kurung. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Profesor Menahem Mahadi, secara ilmu genetika haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi itu haplogrupnya adalah G. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan, lengkap sudah hakul yakin saya. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Secara genetis, mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Ubaidillah bin Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia
adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Bapak bahkan meminta para habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Roma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Sesuai dengan kajian ilmiah bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi, itu saja. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Saya Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silakan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya, ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika
peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya, kapan lu belajar nasab? Saudara udah yang aneh-aneh, ada lagi yang bisa ngomong mesemu. Gue juga bisa ngomong botol. Lu nggak paham gue ngomong botol. Astagfirullahaladzim, benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita paling nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, Habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Ngaku ahlus sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan, saudara. Padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu ini turun Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Syahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Edward Weizsäcker yang mendirikan 3 serangkai. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib. Jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu Habib. Karena ini zatiyun. Masalahnya zat, darah daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib.
Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi ahwal. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat, gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya. Ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Oh, ayo, gimana ya? Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan. MUI, di mana MUI? Percayalah, MUI itu hanya, ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya, ya mereka diam aja. Yani fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj.
كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu gak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar gak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Rizik salah dan dia wajib dipenjara, itu sudah suatu keharusan. Nah, ketika mereka sudah melawan aparat negara, ya harus tegas pemerintah, DPR, eksekutif dan legislatif, dan juga kepolisian menerapkan kembali hukum kepada mereka yang bersalah. Dan Rizik kan sudah jelas bersalah. Kalau dia nggak masuk penjara atau dia nggak menjadi tersangka, ya berarti ada yang salah dengan situasi ini. Pasal jelas, undang-undang sudah berkata demikian, dan seharusnya aparat melaksanakan apa yang menjadi amanah dari undang-undang. Kalau negara terlalu lunak kepada kelompok-kelompok seperti ini, kelompok-kelompok ini akan semakin jumawa dan malah akan cenderung menjadi kurang ajar. Mereka akan menganggap bahwa yang mereka hadapi itu adalah aparat-aparat yang cemen, yang tidak mungkin akan menindak mereka karena mereka punya massa. Dan itu mereka dapatkan pada waktu 2016 di acara 212, 411 itu, bahwa mereka punya 8 juta massa. Dan mereka selalu merasa bahwa kalau mereka diapa-apakan, maka umat Islam, kan begitu mereka bahasanya, umat Islam yang 8 juta ini akan berada di belakang mereka. Model-model framing seperti ini kan yang harus mulai diberantas oleh polisi. FPI seperti ini jangan dibikin besar. Yang terjadi, kalau kemudian terjadi penyerangan anggota-anggota FPI kepada aparat, itu sebenarnya berhubungan dengan kebebasan yang mereka dapatkan dulu. Cuman kan yang harus kita pahami, bahwa kelompok radikal ini tidak tumbuh dalam waktu semalam atau 2 malam. Ya, mereka muncul kembali sesudah era reformasi. Mereka lebih besar lagi ketika difasilitasi, bahkan diberikan dana bantuan sosial supaya mereka tetap diam. Tetapi yang mereka lakukan adalah menyebarkan diri mereka ke banyak elemen-elemen negara, mulai pendidikan, pemerintahan, dan segala macam. Nah, ketika mereka sudah melawan aparat negara, ya harus tegas. Ini bukan tindakan kejahatan. Yang dilakukan kepolisian itu adalah menegakkan hukum. Ya, bagaimana supaya hukum ini bisa kembali berpijak ke arah yang benar. Siapapun orang yang menghalangi para aparat untuk melakukan tugasnya, maka aparat berhak menindak mereka dengan aturan-aturan yang ada. Penjemputan paksa adalah sebuah cara yang harus dilakukan polisi untuk menegakkan aturan yang ada. Kalau menurut peraturan atau SOP di dalam kepolisian, untuk menangkap seseorang seperti Rizik ini kan perlu dilakukan pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, dan pemanggilan ketiga itu biasanya dilakukan dengan penjemputan paksa. Nah, SOP inilah yang dulu dijalankan, sehingga ini bukan kemudian dibilang bahwa aparat itu tidak tegas, tidak bisa langsung asal main tangkap saja. Ada proses-prosesnya. Nah, sesudah pemanggilan kedua, pemanggilan ketiga, dan Rizik tidak datang, mau tidak mau dia harus dijemput paksa dengan cara apapun. FPI bisa saja selesai. Karena ya kita lihat, yang bisa menjadi pemersatu FPI dan kelompok-kelompok ormas radikal yang berbaju agama ini, sementara ini hanya Rizik Syihab. Belum ada yang menggantikan dia. Sesudah 411, 212 di tahun 2016, 2017, 2018, 2019 kan mereka udah semakin lama semakin kecil.
ya kan? Nah ini kan berbahaya buat mereka, karena ketika mereka semakin lama semakin kecil, ikatan-ikatan di antara mereka longgar, apa yang harus mereka jual lagi? Makanya kemudian simbol-simbol itu mereka pelihara melalui baliho, melalui beberapa pesan campaign dan segala macam, supaya Rizik tetap dianggap sebagai imam besar yang akan menyatukan mereka semua. Mereka loh ya, bukan saya dan bukan kita. Ketika Rizik masuk penjara, ini yang ditakutkan Rizik sebenarnya. Dia udah nggak bisa lagi bersuara untuk menyatukan mereka. Saya nggak tahu ya kasus-kasus lainnya apakah akan dibuka kembali atau tidak. Tetapi lebih baik kita menghadapi kasus yang ada sekarang ini. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Rizik. Kalau kemudian dia masuk penjara, maka tidak ada lagi simbol-simbol di luar untuk menyatukan mereka. FPI semakin mudah dilemahkan oleh aparat, dan bisa jadi di dalam FPI juga semakin terpecah oleh dua kepentingan. Orang-orang yang ingin menggantikan tugasnya Rizik di FPI. Menjadi imam besar itu kan enak, fasilitas ada semua, mulai duit ya, mulai kekuasaan, mulai segala macam kemudahan ada. Dan salah satu kunci daripada bagaimana intoleransi dan radikalisme itu bisa berhenti, itu adalah ekonomi. Ketika dia sudah membangunkan infrastruktur, dunia pendidikan sudah dia baguskan, maka orang hanya akan berpikir bagaimana meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mereka supaya lebih sejahtera. Bagaimana cara mereka kompetisi dengan dunia global sehingga mereka menang. Inilah yang tidak diharapkan oleh kelompok-kelompok yang berbaju agama ini, yang selalu memelihara orang-orang bodoh dengan baju agama untuk kepentingan mereka pribadi. Orang jangan pintar, kalau orang pintar tidak akan mungkin ikut mereka. Jadikan media sosial itu sebagai media untuk mencerdaskan kita. Jangan kita malah menjadi bodoh dengan adanya media sosial ini, dengan men-share hoax, dengan tetap fanatik. Oi, Cina udah sampai ke bulan, bahkan sudah bikin matahari buatan. Kita kok masih sibuk dengan masalah ini cucunya Nabi lah, ini ulama yang harus dijaga lah, ini segala macam ya kan. Pikirkan bagaimana ekonomi kalian, karena kalau kalian bodoh, kalau kalian miskin, kalian akan lebih mudah untuk dimanipulasi oleh mereka-mereka yang berbaju agama untuk kepentingan mereka sendiri. Kita nggak usah berpikir dulu bahwa nanti bagaimana Rizik kalau kemudian di penjara semakin besar atau apa. Tetapi yang harus kita lihat sekarang bahwa Rizik itu harus memenuhi peraturan-peraturan yang ada. Kalau dia melanggar berarti harus ada sanksinya, yaitu hukumannya harus dia terima. Itu dulu, clearkan. Bahwa Rizik salah dan dia wajib dipenjara, itu sudah suatu keharusan. Itulah tadi himbauan dari Rizik Syihab yang ada di kota Mekah yang mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kini Rizik muncul lagi di dunia maya, meskipun dari kejauhan masih bisa memerintahkan atau menghimbau kepada semua muhibbin-muhibbinnya untuk mendukung Ridwan Kamil, yang notabene-nya Ridwan Kamil diduga menista agama dengan cara bercanda. Dan masih banyak lagi polemik-polemik yang akan dihadapi Rizik Syihab ketika Rizik nanti kembali ke Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Min afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.